Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 1 tentang makhluk hidup. Namun, untuk pembelajaran IPS, bahasan kali ini kita akan membahas tentang lingkungan. Video pembelajaran kali ini disusun dan dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Bapak Haji Priyono Tri Febrianto, S.Sos, MSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Beva Damai Revolusi dengan NIM 2006111000101 kelas 4B. Kali ini kita akan belajar tentang lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Nah, lingkungan adalah semua yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi perkembangan kehidupan. Pengaruh tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, lingkungan adalah sebuah kombinasi antara kondisi alami dan kondisi buatan yang terjadi di antara makhluk hidup. Yang berikutnya yaitu macam-macam lingkungan. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan alam dan yang kedua lingkungan buatan. A. Lingkungan alam. Lingkungan alam adalah semua yang tersedia di alam dengan sendirinya, terbentuk secara alami. Lingkungan merupakan ciptaan Tuhan Sang Maha Pencipta. Contoh lingkungan alam antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pegunungan. Pegunungan adalah daerah yang terdiri atas gunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contohnya, Pegunungan Dieng di Jawa Tengah. Yang kedua, gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi atau bukit yang besar dan tinggi. Gunung dibedakan menjadi dua, yaitu gunung berapi yang masih aktif dan gunung tidak berapi yang sudah tidak aktif. Gunung api adalah gunung yang memiliki kawah atau gunung yang di dalamnya terdapat magma. Contohnya, gunung api yaitu Gunung Sinabung di Sumatera, Gunung Merapi di Magelang, dan Gunung Agung di Bali. Berikut contoh gunung aktif di Indonesia: Gunung Sinabung, Gunung Merapi, dan Gunung Agung. Yang ketiga, hutan. Berdasarkan jenis tumbuhannya, hutan dibedakan menjadi dua macam, yaitu hutan homogen dan hutan heterogen. Hutan homogen adalah hutan yang ditumbuhi pohon-pohon yang sejenis. Contohnya, hutan bakau, hutan pinus, hutan jati, dan lain sebagainya. Yang kedua, hutan heterogen. Hutan heterogen adalah hutan yang ditumbuhi pohon yang berbeda jenis. Contohnya seperti hutan tropis, hutan lindung, hutan wisata, dan lain sebagainya. Yang keempat, danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Contohnya, Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Telaga Warna di Jawa Tengah, Danau Sentani di Papua. Berikut ini adalah contoh gambar danau. Lingkungan alam yang kelima yaitu sungai. Sungai merupakan aliran air yang mengalir. Air sungai berawal dari sumber air. Sumber air sungai berasal dari mata air hujan, dan lelehan salju. Aliran sungai ini bermula dari dataran tinggi, kemudian mengalir ke dataran rendah, dan akhirnya sampai di laut. 5 sungai terpanjang di Indonesia: Sungai Kapuas di Kalimantan, Sungai Mahakam di Kalimantan, Sungai Batanghari di Sumatera, Sungai Barito di Kalimantan, dan Sungai Musi di Sumatera. Yang keenam, lembah. Dataran landai di bawah gunung disebut dengan lembah. Lembah kerap disebut sebagai kaki gunung. Lembah yang berada di antara dua tebing disebut dengan ngarai. Lembah merupakan daerah yang subur.
Namun terkadang di lembah terdapat sumber air. Bentuknya berupa mata air. Mata air tersebut menjadi awal sungai yang akan bermuara ke lautan. Contoh lembah di Indonesia antara lain yang pertama Lembah Baliem di Papua, yang kedua ada Lembah Harau di Sumatera Barat, kemudian ada Lembah Rama di Sulawesi Selatan, ada Lembah Anai di Sumatera, dan yang terakhir ada Lembah Kijang di Jawa Timur. Yang ketujuh ada pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan perairan. Pantai yang menjorok ke lautan disebut dengan tanjung. Lalu, lautan yang menjorok ke daratan disebut dengan teluk. Pantai dibedakan menjadi dua, yaitu pantai landai dan pantai curam. Pantai landai adalah pantai yang daratannya menurun sedikit demi sedikit ke arah laut. Contohnya pantai di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian pantai curam, yaitu pantai yang daratannya menurun secara terjal dan curam. Contohnya pantai di Pacitan, Jawa Timur. Berikut ini adalah contoh pantai di Indonesia. Nah, ini adalah contoh yang terakhir ya teman-teman, yaitu laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas. Contohnya, Laut Jawa, Laut Cina Selatan, dan Laut Arafuru. Ini nih contohnya, ada Laut Jawa, ada Laut Cina Selatan, ada Laut Arafuru. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan buatan. Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang sengaja dibuat manusia. Lingkungan buatan adalah bentuk adaptasi manusia terhadap alam. Lingkungan buatan bertujuan untuk kenyamanan hidup manusia. Oke teman-teman, untuk lingkungan buatan yang pertama yaitu pemukiman. Pemukiman ini berbentuk rumah. Rumah merupakan tempat tinggal manusia. Rumah dibangun manusia secara berkelompok. Rumah yang berkelompok itu akan membentuk sebuah pemukiman. Pemukiman ada yang bersifat tradisional, ada juga yang bersifat modern. Pemukiman tradisional terdapat di pedesaan, pedalaman, atau pantai. Bentuk rumah tradisional itu sangat beragam. Dengan itu, dipengaruhi oleh budaya masyarakat sekitar. Ada yang berupa rumah panggung, rumah pohon, dan lain sebagainya. Pemukiman modern itu kerap disebut juga dengan perumahan atau komplek. Perumahan atau komplek ini berbentuk sejenis atau seragam. Berikut ini adalah contoh pemukiman tradisional dan pemukiman modern. Ini adalah lingkungan buatan yang kedua, teman-teman. Pasti kalian kerap menemui dan melewatinya. Ya, benar, itu adalah jalan. Jalan merupakan penghubung antar tempat. Jalan juga merupakan sarana transportasi yang memudahkan perpindahan manusia. Bentuk jalan disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ada yang dibuat kecil, misalnya jalan setapak atau jalan gang rumah. Ada pula yang dibuat besar, misalnya jalan raya atau jalan tol. Bahan dasar dari pembuatan jalan yaitu berupa tanah padat. Ada juga campuran batu, koral, kerikil, dan aspal. Ada pula yang berupa lapisan beton. Kalian dapat melihat ilustrasi gambar ini ya teman-teman. Gambar ini merupakan jalan raya. Yang ketiga ada sekolah. Sekolah adalah tempat belajar dan mengajar. Sekolah memiliki lingkungan tersendiri. Lingkungan sekolah terdiri dari bangunan sekolah yang dilengkapi dengan lapangan olahraga dan taman. Lingkungan sekolah dibuat seasri mungkin. Taman sekolah ditanami pohon dan bunga. Ada juga yang menanaminya dengan tanaman obat-obatan. Lingkungan sekolah dibuat dengan nyaman, supaya para siswa yang belajar akan nyaman. Sekolah biasanya terletak
di antara pemukiman warga dengan satu wilayah pada pemukiman warga. Namun, bangunan sekolah juga adalah bangunan perguruan tinggi. Bahan dasar dari pembentukan sekolah beragam sekali. Ada yang dindingnya terbuat dari bambu maupun kayu, ada juga yang terbuat dari beton maupun bata. Berikut ini adalah contoh sekolah dan universitas. Ini adalah gambar sekolah. Biasanya sekolah terdiri dari SD, SMP, dan SMA tingkatannya. Namun, untuk universitas digunakan untuk mahasiswa perguruan tinggi. Ini adalah contoh universitas, yaitu Universitas Trunojoyo Madura. Yang keempat ada taman. Taman adalah lahan terbuka yang sengaja ditanami. Biasanya ditanami pohon dan tanaman hias. Taman merupakan bentuk lingkungan buatan. Taman sengaja dibuat seasri dan sealami mungkin, serta dapat ditemukan di halaman rumah. Namun, ada pula yang di sekolah, bahkan ada di pusat kota. Taman juga memiliki beberapa manfaat, misalnya sebagai penghijauan serta tempat rekreasi. Taman juga berfungsi sebagai paru-paru kota. Contohnya, taman di sekitar Monas dan Kebun Raya Bogor. Berikut ini adalah contoh taman ya teman-teman. Indah bukan? Yang kelima adalah kolam. Kolam adalah tempat penampungan air. Sekilas bentuknya mirip ya menyerupai danau. Nah, kolam ini dibuat dengan berbagai tujuan teman-teman. Misalnya keindahan, perikanan, bahkan olahraga. Kolam itu biasanya dibuat di sekitar rumah ya. Iya nih, ada yang digunakan untuk keindahan. Nah, misalnya ada kolam taman dan kolam ikan hias. Namun, ada juga yang dibuat untuk kolam renang. Kolam yang lainnya juga ada nih di dekat sawah maupun ladang. Biasanya digunakan untuk beternak ikan dan mengembangkan sayuran. Misalnya, mengembangbiakan kangkung dan mengembangbiakan ikan. Tapi ada pula kolam khusus. Kolam khusus ini digunakan untuk kegiatan olahraga air, misalnya berenang serta latihan menyelam. Selain itu, ada juga tempat pemancingan serta penampungan air bersih untuk warga. Berikut ini adalah contoh kolam hias, kolam ikan, kolam peternakan. Berikut ini adalah contoh kolam hias, kolam peternakan atau pengembangan, dan kolam olahraga. Nah, yang keenam ini ada kawasan industri. Kawasan industri merupakan daerah perindustrian. Di kawasan inilah banyak berdiri pabrik-pabrik yang megah dan besar. Di kawasan industri merupakan pusat produksi barang. Beberapa daerah di Indonesia merupakan pusat industri barang, misalnya di daerah Karawang dan Cilegon. Di kedua daerah ini banyak terdapat pabrik-pabrik tempat produksi barang. Pabrik di sini membentuk sebuah lingkungan. Nah, di kawasan sekeliling lingkungan ini disebut dengan lingkungan pabrik. Di kawasan industri telah dibuat jauh dari lingkungan pemukiman agar tidak mengganggu pemukiman warga di sekitarnya. Berikut ini adalah contoh kawasan industri yang ada di Indonesia. Ada industri elektronik, ada industri makanan, ada industri kebutuhan rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan buatan yang terakhir, contohnya adalah sawah dan kebun. Sawah merupakan lahan tempat menanam padi, sedangkan kebun merupakan lahan tempat menanam tanaman perkebunan. Sawah ada yang dibuat di lahan yang datar, ada juga yang di lereng bukit. Sawah yang di dataran landai itu dibuat secara berpetak-petak. Namun, sawah yang di lereng bukit itu dibuat berundak-undak atau kerap disebut dengan sengkedan. Selanjutnya, kebun ada yang di dataran tinggi, namun
ada pula yang di dataran rendah seperti dengan sawah yang tadi ya teman-teman. Tanaman perkebunan ini contohnya seperti buah-buahan dan sayur mayur. Namun, ada perkebunan yang dibuat secara besar-besaran. Misalnya, perkebunan kelapa sawit, perkebunan tebu, perkebunan teh, perkebunan kopi, dan perkebunan tembakau. Biasanya perkebunan ini digunakan untuk pabrik-pabrik yang memproduksinya. Berikut ini adalah contoh persawahan. Dan ini merupakan perkebunan. Oke, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.